Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video kali ini akan membahas seputar ukuran variasi, yaitu ukuran statistik yang menunjukkan tingkat keragaman atau heterogenitas dari kelompok data yang kita miliki. Lebih tepatnya, kita akan membahas tentang varians dan simpangan baku untuk data yang sudah dikelompokkan. Bagi teman-teman yang ketinggalan mengikuti bahasan tentang varians, itu bisa disebut sebagai sebuah rata-rata dari sejumlah perbedaan antara data dengan rata-ratanya yang dikuadratkan, dan juga simpangan baku itu adalah simpangan standar yang terjadi dari rata-rata ke penyebaran data ke kiri maupun ke kanan. Silahkan dibuka di video tentang varians dan simpangan baku untuk data yang belum dikelompokkan. Nah, jadi sekali lagi, dalam video ini dan 3 video berikutnya kita akan membahas bagaimana menghitung varians dan simpangan baku untuk data yang sudah dikelompokkan. Jangan lupa bahwa ketika kita memiliki data mentah seperti ini, kita bisa kelompokkan data-data tersebut ke dalam bentuk seperti ini. Ini kita hanya mengumpulkan untuk data-data yang sama saja, kemudian nanti kita punya frekuensi masing-masing. Atau dapat juga kita sajikan dalam pilihan kedua berupa tabel distribusi frekuensi. Bedanya, kita sudah mempunyai kelas interval dan kemudian frekuensinya berapa. Bedanya apa? Bedanya kalau sudah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kita mulai kehilangan data yang lebih rinci. Karena ketika ada frekuensi sebesar 8 di antara 11 sampai 20, kita tidak tahu pasti 8 ini berapa saja. Beda dengan kalau dengan cara mengumpulkan data yang sama. Jadi 4 ini adalah 16 semua. Tapi kalau 8 ini bisa jadi 11 semua, bisa jadi 20 semua, atau bisa jadi menjebar antara 12 sampai 18 dan seterusnya. Kedua, perbedaannya adalah kalau di sini XI-nya menunjukkan nilai data tersebut secara langsung. Kalau di tabel distribusi frekuensi, XI itu menunjukkan titik tengah atau tanda kelas interval. Untuk teman-teman yang akan mempelajari lebih dalam tentang istilah-istilah yang ada di dalam tabel distribusi frekuensi, silahkan diklik link yang saya tuliskan di deskripsi video ini. Lalu untuk menghitung varians dan simpangan baku pada data yang sudah dikelompokkan, rumus apa saja yang bisa kita pilih? Nah, berikut adalah rumus-rumusnya. Yang pertama adalah S kuadrat sama dengan sigma Fi kali Xi min X bar dikuadratkan dibagi N min 1. Ini fokusnya di selisih ya. Selisih apa? Selisih data dengan rata-ratanya, kemudian dikuadratkan, lalu dikalikan dengan frekuensinya, dan dibagi N-1. Yang kedua adalah S kuadrat sama dengan N kali sigma Fi Xi kuadrat dikurangi sigma Fi Xi dikuadratkan dibagi N kali N min 1. Dan yang ketiga adalah S kuadrat sama dengan P kuadrat kali N kali sigma Fi Ci kuadrat dikurangi sigma Fi Ci dikuadratkan dibagi N kali N min 1. Kalau teman-teman lihat di video tentang kumpulan
nilai-nilai atau ukuran-ukuran variasi. Rumus-rumus ini adalah rumus yang dituliskan ke-7, ke-8, dan ke-9. Mari kita pahami rumus-rumus ini dengan melihat simbol-simbolnya. Ini ada FI, di sini juga ada FI, dan di sini juga ada FI dan ada FI. FI itu apa? FI itu adalah frekuensi data ke I. Kalau bentuknya hanya kita mentabulasi atau membuat tabel dari data-data yang sama saja. Atau FI itu berarti frekuensi kelas interval ke I apabila datanya kita buat dalam tabel distribusi frekuensi. Kemudian ada juga simbol XI. XI ini adalah apa? XI ini adalah nilai atau data ke I untuk tabel yang mengumpulkan atau menyajikan data-data yang sama. XI juga berarti kalau di rumus yang kedua ini adalah titik tengah dari kelas interval ke I. Lalu X bar apa? X bar ini adalah nilai rata-rata hitung kelompok data. Kalau data sudah kita kelompokkan, maka perhitungan X barnya adalah sigma FI XI dibagi sigma FI. Kemudian ada simbol lain yaitu N. N ini adalah sama seperti yang sudah merupakan jumlah seluruh data yang dimiliki dalam kumpulannya. Dan terakhir, ini ada simbol CI. CI ini adalah tanda atau coding dari kelas interval ke I. Di mana rumus ketiga kita melakukan penyimbolan atau mengganti tanda kelasnya. Nah, dari ketiga rumus ini, kalau teman-teman hitung akan menghasilkan nilai varians atau simpangan baku yang sama. Kecuali nomor 7 dengan catatan. Kalau terjadi pembulatan atau nilai rata-ratanya tidak bulat, maka boleh jadi hasil nilai varians yang diperolehnya bisa berbeda dengan rumus 8 dan ke-9. Untuk bahasan selanjutnya, saya akan mengistilahkan rumus yang kode 7 ini sebagai rumus selisih data. Selisih data apa? Selisih data dengan rata-ratanya. Kalau yang rumus simbol ke-8, saya istilahkan sebagai rumus titik tengah. Karena ini berpatokan ataupun fokusnya kepada nilai-nilai titik tengah ini dikalikan dengan frekuensinya. Sedangkan yang ketiga, ataupun yang kode 9, saya istilahkan ini adalah rumus mencari varians dengan coding atau dengan cara tanda. Berikut adalah contoh kasus yang akan kita gunakan dalam menghitung varians dan simpangan baku menggunakan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sebuah home industry yang memiliki 50 pekerja memproduksi sandal jepit secara manual. Jumlah sandal yang dihasilkan pekerja distribusinya adalah sebagai berikut. Ini ada 5 kelas interval, dari mulai kelas interval 6 sampai 10 sampai kelas interval 26 sampai 30. Ini jumlah pekerjanya, jadi disebutkan adalah 50. Hitung nilai simpangan baku jumlah sandal jepit yang dihasilkan oleh pekerja-pekerja tersebut. Sebelum kita kerjakan, ada catatan untuk menjawabnya. 1. Meskipun bukan varians yang ditanyakan, namun untuk menentukan nilai simpangan bakunya menggunakan rumus varians atau S kuadrat. Nanti simpangan baku yang biasa disimbolkan sebagai S akan kita cari sebagai akar positif dari S kuadrat. Ingat, karena data yang ada di dalam soal sudah disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, berarti kita menggunakan rumus untuk data yang sudah dikelompokkan. Ada 3 pilihannya, dan nanti teman-teman akan melihat satu persatu perhitungannya di video-video berikutnya. Dan terakhir akan kita bandingkan apakah hasil dari setiap rumus itu sama atau tidak.